ketemu lagi sama Bunda Wulan. Nah, hari ini kita belajarnya ke materi selanjutnya, yaitu tentang KPK dan juga FPB, tetap masih di bab 2. Jadi nanti ada beberapa substansi materi yang akan dipelajarin. Yuk, sama-sama kita langsung cek materinya. Oke? Oke, submateri yang kita bahas itu ada yang pertama tentunya KPK. Lalu yang kedua FPB dan yang ketiga itu adalah soal cerita. Jadi ada 3 submateri atau 3 pokok bahasan. Yang pertama itu KPK, FPB dan juga soal cerita KPK dan FPB. Oke, kita bahas yang pertama yaitu KPK atau artinya kelipatan persekutuan terkecil. Di mana KPK itu adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan yang nilainya itu paling kecil. Ya, ingat bahwa KPK itu kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan yang nilainya paling kecil. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan KPK. Karena tadi konsep awalnya KPK itu adalah kelipatan persekutuan, kemudian kelipatan persekutuan itu yang nilai paling kecil, maka cara pertama kita bisa menggunakan kelipatan persekutuan bilangan. Ya, karena tadi konsep KPK itu atau konsep dasarnya KPK itu adalah kelipatan persekutuan, kemudian nilainya paling kecil, maka cara pertama kita bisa menggunakan kelipatan persekutuan bilangan. Kemudian yang kedua itu faktorisasi prima. And then the last but not least is metode tabel. Nah, nanti metode tabel itu akan Bunda jelaskan bersamaan dengan cara ketika kita mencari FPB juga. Jadi nanti metode tabel itu di pembahasan paling terakhir yang nanti Bunda gabungkan dengan cara mencari FPB. Jadi nanti mencari KPK dan FPB menggunakan tabel. Jadi nanti ada satu bahasan yang kita bahasnya 2. Jadi KPK dan FPB yang kita atau cara menggunakan atau cara mencari KPK dan FPB menggunakan tabel, ya. Oke, coba kita bahas satu-satu. Menentukan KPK kelipatan persekutuan terkecil. Tadi cara pertama apa? Ya, cara pertama adalah kelipatan persekutuan bilangan. Karena konsep dasarnya itu KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka cara pertama kita bisa menggunakan kelipatan persekutuan bilangan. Masih ingat apa itu kelipatan persekutuan? Iya, jangan sampai lupa ya. Jadi kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang sama. Kelipatan yang sama dari bilangan tersebut. Akan lebih mudah. Kemudian catatannya, kalau kita menggunakan cara pertama atau cara mencarinya dengan kelipatan persekutuan bilangan, maka catatannya kalian harus menentukan kelipatan persekutuannya atau kelipatan yang sama. Tapi nilainya itu paling kecil. Ya, catatannya kalau kalian menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK tadi dengan cara pertama, dengan menggunakan kelipatan persekutuan bilangan, maka poinnya atau catatannya atau keywordnya kalian harus menentukan kelipatan persekutuan atau maksudnya kelipatan yang sama, tapi nilainya harus paling kecil. Gitu ya. Oke. Maka supaya lebih mudah kita langsung ke contoh. Yang pertama, tentukan KPK dari 6 dan 9. Maka tadi harus menentukan dulu kelipatannya. Maka kita harus menentukan kelipatan dari 6. Coba kita tebak sama-sama, benar nggak ya tebakan kalian dengan ini? Nah,
Kelipatan 6 itu dimulai dari angka 6. Kelipatan itu dimulai dari angka 6. Kenapa? Karena caranya kemarin bisa menggunakan 6 kali 1. 6 kali 1 asalnya 6. 6 kali 2 itu 12. 6 kali 3 18. 6 kali 4 24. 6 kali 5 30. 6 kali 6 36. Dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau kita sudah menentukan kelipatan 6, berarti tinggal kelipatan 9-nya. Kelipatan 9 itu adalah 9, 18, 27, 36, 45, dan 54, seterusnya. Ya. Lalu tadi catatannya apa? Kalau kita menggunakan kelipatan persekutuan bilangan, maka kita harus mencari kelipatan persekutuannya yang nilainya paling kecil. Atau kelipatan yang sama, tapi nilainya paling kecil. Oke, coba kalian lihat di sini mana kelipatan persekutuannya. Oh bunda, ternyata ada 2. Iya, ada 2 nih. Ada 18 dan juga 36. Ingat tadi keywordnya atau catatannya. Kelipatan yang sama atau kelipatan persekutuan yang sama, tapi nilainya paling kecil. Mana di antara 18 dan 36 yang nilainya paling kecil? Ada yang bisa jawab? Iya, benar, yaitu 18. Maka KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Mudah ya? Nah, cara kalau kita menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan itu disarankan caranya bisa digunakan jika bilangannya masih berupa satuan dan masih terdiri dari 2 bilangan. Berupa satuan itu nilainya masih 6, 9, mungkin nanti 5 atau 7, dan masih terdiri dari 2 bilangan. 2 bilangan itu maksudnya KPK dari 6 dan 9, 7 dengan 8, atau mungkin 9 dengan 7, seperti itu maksudnya 2 bilangan. Nah, kalau 3 bilangan gimana? Nanti kita belajarnya. Jadi kalau 3 bilangan, tentu sebenarnya kita bisa menggunakan cara pertama, tapi akan lebih panjang kalian akan nanti mengerjakannya. Jadi, Bunda sarankan untuk cara pertama, kalian gunakan jika yang ditanyakan atau angkanya itu masih berupa satuan dan masih terdiri dari 2 bilangan. Oke? Kemudian, yang kedua, cara faktorisasi prima. Nah, di sini akan Bunda jelaskan lebih detail. Ya, apa sih kemarin faktorisasi prima? Nah, sebenarnya faktorisasi prima itu bukan hanya pohon faktor atau misalnya kalian menjawabnya pohon faktor, tetapi lebih tepatnya itu adalah faktorisasi prima itu cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian. Bilangan-bilangan prima. Jadi tentu kalau kita mau membuat faktorisasi prima, pastinya kita harus buat pohon faktor dulu. Supaya kita bisa menyatakan bilangannya itu dalam bentuk perkalian bilangan prima. Maka nanti hasilnya bentuknya perkaliannya. Ya, bukan pohon faktornya saja, tapi bentuk perkaliannya yang benar. Kemudian catatannya atau keywordnya atau note-nya itu kalau kita menggunakan faktorisasi prima, kalian harus mengalihkan semua faktor prima. Nah, jadi catatannya mengalihkan semua faktor prima. Kemudian, jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya paling besar atau pilih pangkat yang terbesar. Oke, catatannya kalikan semua faktor primanya. Kemudian jika ada faktor prima yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Oke, supaya lebih mudah, kita langsung ke contohnya nih. Tentukan KPK dari 12 dan 18. Nah, ini bentuknya bukan satuan lagi, tapi sudah puluhan. Oke, yang pertama, faktorisasi prima, betul kita harus membuat pohon faktornya dulu supaya kita bisa tahu bentuk perkalian bilangan primanya. Karena faktorisasi prima itu adalah
bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, untuk tahu bentuk perkalian bilangan prima, tentunya memang kita harus membuat pohon faktor. Tapi lebih tepatnya, Bunda tekankan sekali lagi, faktorisasi prima itu adalah bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Oke, maka kita harus membuat pohon faktor atau faktorisasi prima dari masing-masingnya, yaitu faktorisasi prima dari 12 dan juga faktorisasi prima dari 18. Langkah pertama kita buat pohon faktornya terlebih dahulu. Pohon faktor dari 12. Nah, kemudian caranya itu kalian harus membagi angkanya. Misalnya di sini angka 12 ya, karena kita harus menentukan KPK dari 12 dan 18. Angka 12 ini kita harus bagi dengan bilangan prima paling kecil terlebih dahulu dan berurutan. Bilangan prima yang paling kecil itu 2. Setelah 2 itu 3, bukan 5. Ya, jadi kita baginya berurutan dan dimulai dari bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima paling kecil itu bukan 1. 1 itu bukan bilangan prima. Bilangan prima paling kecil itu adalah 2. Nah, 12-nya kita bagi 2. Hasilnya 6. Terus Bun, 6 kan kita bisa bagi 3. Ingat, kita harus bagi dengan angka yang paling kecil dulu. Walaupun 6 bisa dibagi dengan 3. Tapi kita harus bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. 2. Nah, ketika suatu bilangan itu kita tidak bisa lagi bagi dengan 2, baru kita bisa bagi dengan bilangan prima setelah 2, yaitu 3. Karena 6 kita masih bisa kita bagi 2, so kita bagi 2, bukan 3. Berarti 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Lalu, faktorisasi primanya itu yang mana? Faktorisasi prima itu tadi kan bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Maka isinya semua itu adalah bilangan prima. Bilangan prima itu yang mana aja di sini? Adalah 2, 2 lagi, dan 3. Berarti tidak ada angka 12 dan 6. Kenapa? 12 bukan bilangan prima, 6 juga bukan bilangan prima. Ya, mungkin dari kalian itu ada yang cara seperti ini. Dibagi 3 lagi, baru hasilnya 1. Sebenarnya sama. Tetapi nanti kebanyakan dari kalian itu akan menulis 2, 2 lagi, 3 lagi, dan 1. Nah, sebenarnya 1 kan bukan bilangan prima. Ya, 1 itu bukan bilangan prima. Jadi Bunda sarankan kalian jangan gunakan ini. Nanti kalian secara tidak sadar nanti akan kalian menuliskan angka 1. Ya, jadi Bunda tidak sarankan kalian menggunakan cara ini. Bunda sarankan menggunakan sampai dengan angka prima. Nah, sampai angka prima paling akhir. Angka prima paling akhir itu kan di sini 3. Ya, kalau kalian bagi 3 nanti hasilnya 1. 1 bukan bilangan prima. Maka Bunda sarankan kalian selesainya sampai sini. Jangan sampai nanti hasilnya 1 ya. Karena nanti akan secara tidak sadar kalian akan menuliskan 2 kali 2 kali 3 kali 1. Nah, 1 itu kan bukan bilangan prima. Nah, jadi sampai sini saja itu sudah cukup. Artinya di mana angka paling terakhir itu adalah angka bilangan prima yang nanti kalau kalian bagi lagi itu nanti hasilnya 1. Gitu ya. Jadi ini adalah bilangan prima yang terakhir yang kalian nanti kalau bagi dengan bilangan prima itu sendiri hasilnya 1. Ya, jadi cukup sampai sini aja. Nah, kalau sudah berarti faktorisasi primanya apa? Faktorisasi prima itu bentuk perkaliannya. Maka kita kalikan semua bilangan prima tadi yaitu 2, 2, dan 3. Maka faktorisasi prima dari 12 nanti itu 2 kali 2 kali 3. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu yang ke-18. 18 itu bisa dibagi berapa? Ada yang tahu? Ingat, bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima paling kecil adalah, you're right, 2. Maka kita bagi dengan 2. 18 bagi 2? Good. 9.
And then 9 tidak bisa dibagi dengan 2. Baru di sini kita bisa bagi dengan bilangan prima setelah 2, yaitu absolutely 3. Maka kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Dah, sudah selesai sampai sini aja. Ya. Oke, baru faktorisasi prima dari 12 dan 18 itu apa? Ingat tadi faktorisasi prima itu bentuk perkaliannya. Bentuk perkaliannya itu isinya bilangan-bilangan prima. Kalau 12 tadi, bilangan primanya yang mana? 2, 2, dan 3. Maka nanti bentuk perkaliannya 2 kali 2 kali 3. Nah, 2 kali 2 kali 3. Hasilnya sama dengan hasilnya itu adalah bentuk pangkat. Ya, karena faktorisasi prima itu Bunda tekankan sekali lagi adalah bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. So, nanti hasilnya adalah masih bentuk perkalian bilangan prima. Nah, karena di sini 2-nya ada 2, maka 2-nya kita bisa pangkatkan. Pangkat 2. Kenapa? Karena 2-nya ada 2. Makanya 2-nya kita pangkatkan 2. 2-nya ada 2, makanya 2-nya kita pangkatkan 2. Lalu setelah 2 adalah 3. Maka kita kalikan dengan 3. 2 pangkat 2 kali 3. Stop sampai sini. Karena tadi faktorisasi prima itu adalah bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Jadi ini tidak ada hasilnya lagi. Hasilnya tetap 12. Tapi faktorisasi primanya berapa? Yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Oke. Baru kita ke 18. 18 itu faktor primanya yang mana? Atau bilangan primanya yang mana? Ya 2, 3, dan juga 3. 18 dan 9 itu bukan bilangan prima. Berarti cuma ada 2, 3, dan 3. Berarti bentuk faktorisasi primanya, bentuk perkaliannya yaitu 2 kali 3 kali 3. Faktorisasi prima 18 itu 2 dikali 3 kali 3. 2 dikali 3 dikali 3. Nah, karena 3-nya ada 2, berarti nanti 3-nya pangkat berapa ya? Yes, pangkat 2. Kita tulis dulu, karena yang di depan itu 2, maka kita tulisnya berurutan. 2 dikali, karena 3-nya pangkat 2, berarti, karena 3-nya ada 2, berarti 3-nya pangkat 2. Terus, selesai sudah, kita sudah buat faktorisasi primanya. Maka, kalau sudah, kita bisa menentukan KPK dari 12 dan 18. Ingat, tadi notes-nya atau catatannya adalah mengalihkan semua faktor primanya. Faktorisasi faktor prima dari 12 dan 18 itu berapa di sini? Kita tinggal lihat, karena kebetulan sama, cuma ada 2. Cuma ada 2, sama-sama 2. Dan juga 3. Karena kebetulan sama, berarti kita tuliskan semua faktornya. Yaitu faktornya adalah 2 kali 3. Kita kalikan. Tadi kan mengalihkan. Catatannya adalah mengalihkan semua faktor prima. Faktor prima yang ada dari 12, 18 itu hanya 2. Yaitu 2 dan 3. Makanya 2 dan 3 kita kalikan. 2 kali 3. Kemudian, jika ada faktor prima yang sama, pilih pangkat terbesarnya. Nah, karena kebetulan di sini 2 dan 3 itu sama semua nih, karena faktor prima dari 12 itu 2 pangkat 2 kali 3, lalu faktor prima dari 18 itu 2 kali 3 pangkat 2, karena sama, berarti kita cek satu-satu. 2 sama-sama 2, tapi pilih pangkat yang terbesar. Pangkat terbesarnya yang mana? Tentunya pangkat terbesarnya adalah 2. Berarti kita pakainya 2 pangkat 2. Lalu kita punya 3 yang sama.
Tapi 3 pangkat mana yang paling besar? Tentunya yang 3 pangkat 2. Maka nanti 2-nya pangkat 2 dan 3-nya juga pangkat 2. Oke, tadi awalnya kalian harus mengalihkan semua faktor prima yang ada. Karena kebetulan tadi faktor primanya sama-sama 2 dan 3, maka kita kalikan 2 kali 3 dulu. Lalu, jika ada faktor prima yang sama, pilih pangkat terbesarnya. Kebetulan karena dua-duanya sama, 2 dan 3, kita tinggal pilih karena sama-sama 2, mana 2 yang paling besar pangkatnya? Yang pangkat 2, yaitu 2 pangkat 2 kita tulis. Lalu 3-nya mana yang paling besar? 3 pangkat 2. Makanya hasilnya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? Nah, kalau KPK baru bentuknya itu bilangan bulat. Jadi 2 pangkat 2 itu nilainya berapa dan 3 pangkat 2 itu nilainya berapa baru dikalikan. Artinya sama dengan, nah 2 pangkat 2 itu 2-nya berapa kali? 2 kali, berarti 2 kali 2, lalu dikali 3-nya ada berapa kali? Ada 2, berarti 3 kali 3. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Hasilnya sama dengan 36. Berarti KPK dari 12 dan 18 itu adalah 36. Oke? Jadi faktorisasi prima itu adalah bentuk perkalian bilangan prima ya. Tentunya kalau membuat faktorisasi prima, pasti kita butuh pohon faktor. Tetapi jawaban dari faktorisasi prima itu adalah bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Lalu catatannya atau notesnya tadi, kalau kita menggunakan cara faktorisasi prima itu dengan mengalihkan semua faktor. Lalu jika ada faktor yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Oke, contoh lain supaya lebih mudah dipahami. Masih caranya menggunakan faktorisasi prima, catatannya masih sama, yaitu mengalihkan semua faktor prima. Nah, kalau sudah, baru kita bisa menentukan faktor prima yang sama. Kalau ada faktor prima yang sama, tentunya kita pilih pangkat paling besar atau terbesar. Oke, contoh selanjutnya, tentukan KPK dari 45 dan 60. Nah, tentunya karena kita pakai cara faktorisasi prima, maka kita harus tentukan dulu faktorisasi primanya. Oke, 45 kita bisa bagi dengan 3. Kenapa? Karena 45 tidak bisa kita bagi dengan 2. Makanya kita bagi dengan 3. Ya, karena 45 tidak bisa dibagi 2, kita bisa langsung bagi dengan 3. Oke, 45 bagi 3 hasilnya adalah 15. 15 bisa dibagi, bagi berapa? Tentunya kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. Stop sampai sini. Ya, karena 5 nanti kalau kalian bagi 5 lagi hasilnya 1. Sudah, berarti benar. Lalu, faktorisasi prima dari 45 itu adalah tinggal kita kalikan faktor primanya atau bilangan primanya, yaitu 3 kali 3 kali 5. 3 kali 3 kali 5. 3-nya kebetulan ada 2, berarti 3-nya pangkat berapa? Makin mahir sekarang ya, berarti 3-nya pangkat 2, tinggal kita kalikan dengan 5-nya yang sendirian tadi. Oke, kalau sudah berarti tinggal yang 60. 60, nah 60 kita bisa bagi dengan 2 terlebih dahulu, berarti kita baginya dengan 2. Jangan bagi 3 langsung ya, karena kita bisa bagi dengan 2, maka kita bagi dengan 2 dulu. Ya. Selalu diawali dengan bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima paling kecil itu 2. Nah, ketika angka tersebut itu tidak bisa kita bagi dengan bilangan prima yang kedua, atau bilangan prima yang paling kecil yaitu 2, baru kita bisa bagi dengan bilangan prima yang lain secara berurutan. Oke, 60 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah
30. 30 kita bisa bagi, jangan 3, masih bisa kita bagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 15. Nah, 15 karena tidak bisa kita bagi 2, baru kita bisa bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. Faktorisasi prima dari 60 adalah bentuk perkalian bilangan primanya, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. 2-nya ada berapa nih? 2-nya ada 2, berarti 2 nanti pangkat 2. Baru dikali dengan berapa? Coba kalian berpikir dulu deh. Kira-kira ini nanti jadinya gimana ya? Benar nggak ya dengan jawaban Bunda? Iya, jawabannya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kalau sudah kita membuat faktorisasi primanya, catatannya tadi mengalihkan semua faktor prima. Maka KPK dari 45 dan 60 adalah kalikan semua faktor primanya. Faktor primanya ada 45 itu 3 sama 5. Oke, tapi di faktorisasi prima 60 itu ada angka 2. Berarti kita urutkan 2 dikali 3 kali 5 karena semuanya walaupun di faktorisasi prima 45 itu tidak ada angka 2, tapi di faktorisasi prima 60 itu ada angka 2. Karena tadi kita harus mengalihkan semua faktor primanya. Faktor prima dari 60 itu tadi ada apa aja? Ada 2, ada 3, ada 5. Lalu, sedangkan faktorisasi prima dari 45 itu ada 3 dan 5. Tulis semuanya. Artinya, tulis yang angkanya sama saja. Angka 3 sama 5. Berarti kita pilihnya satu aja. 3 aja dan 5 saja. Kebetulan di faktorisasi prima 60 itu ada angka 2, berarti kita tulis 2. Ya. Oke. Kalau sama kita tulisnya satu aja. 3 sama 5 saja. Ya. Jadi tulisnya bukan 3 kali 3 lagi, kali 5 kali 5 lagi. Karena dia sama, berarti satu aja yang kita tulis. 3 sama 5. Nah, karena kebetulan 45 itu tidak ada angka 2, tetapi di 60 itu ada angka 2. Kita tuliskan angka 2. Lalu tulisnya secara berurutan dulu. Dimulai dari 2, baru kali 3 kali 5. Oke, kalau sudah, berarti tinggal kita cek. Ada tidak faktor prima yang sama? Ada, yaitu 3 dan 5. Kalau ada, berarti tinggal kita pilih pangkat yang terbesar. Pangkat yang terbesar itu apa? Karena di sini 3-nya ada 2, lalu ternyata paling besar itu 3-nya pangkat 2, berarti tinggal kita tulis 3 pangkat 2. Nah, kebetulan karena tadi 2-nya itu sendiri kan, karena tidak ada angka yang sama, maka 2-nya kita tuliskan 2 pangkat 2. Karena 2-nya pangkat terbesar. Lalu 3-nya karena sama tadi adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat yang pangkat terbesar. 3 pangkat 2 baru 5-nya karena sama kita tulis dengan 5 saja. Oke, jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ya, karena 2-nya itu hanya punya di faktorisasi prima 60, lalu 2-nya itu pangkatnya itu pangkat 2, maka kita tuliskan 2 pangkat 2. Kemudian kali 3, karena 3 itu faktor primanya sama, berarti pilih yang pangkat paling besar, yaitu 3-nya pangkat 2. Lalu karena 2-2-nya 5-nya pangkat 1, berarti kita tulis hanya 5. Maka hasilnya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Hasilnya menjadi 180. Jadi KPK dari 45 dan 60 adalah 180.
Oke, selanjutnya masih dengan cara faktorisasi prima, tapi ini angkanya lebih dari 2 bilangan atau 3 bilangan di sini ya. Catatannya masih sama, mengalihkan semua faktor prima. Nah, jika ada faktor prima yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Contohnya tentukan KPK dari 12, 18, dan 24. Buat terlebih dahulu masing-masing faktorisasi primanya. 12 kita bagi dengan 2 dulu ya. Selalu dibagi dengan bilangan prima paling kecil. Ketika bilangan prima ketika tidak bisa dibagi bilangan prima yang paling kecil atau 2 itu tadi, baru kita bisa bagi dengan 3 secara berurutan. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Lalu 6 kita bagi 2 lagi hasilnya adalah 3. Dah, stop sampai sini. Oke, lalu faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Maka menjadi, what the answer? Yes, the answer is 2 pangkat 2 kali 3. And then 18 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 9. 9 kita bagi lagi dengan 3. Karena 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita harus bagi dengan 3. 9 bagi 3, jawabannya adalah 3. Maka faktorisasi prima dari 18 itu adalah 2 dikali 3 dikali 3. So, the answer is good. 2 kali 3 pangkat 2, karena 3-nya ada 2 kali. And then 24. 24 kita bagi dengan good 2. 24 bagi 2 hasilnya adalah 12. Lalu 12 kita bagi dengan 2 lagi hasilnya 6. Dan 6 kita bagi dengan 2 lagi hasilnya adalah 3. Maka faktorisasi prima dari 24 itu adalah 2 dikali 2 kali 2 and then kali dengan 3. Maka jawabannya menjadi 2-nya pangkat berapa? Karena 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 baru kita kali dengan 3. Oke, tulis semua faktor primanya. Kebetulan faktor primanya sama semua nih, 2 dan 3. So, kita tulis KPK dari 12, 18, dan 24 itu adalah 2 kali 3. Dimana karena semua faktor primanya sama, 2 pangkat 2 di sini kita punya. Lalu ada 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 3. Karena kebetulan sama faktor primanya, berarti mana pangkat yang paling besar? Ya, pangkat 3. Berarti kita tulisnya 2 pangkat 3. Lalu 3 juga sama nih, ada 3 di sini, ada 3 pangkat 2 di sini, dan ini ada 3 pangkat 1. Mana pangkat yang paling besar? Tentunya yang pangkat 2. Maka 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Artinya sama dengan atau jawabannya menjadi 72. Maka KPK dari 12, 18, dan 24 adalah 72. Oke. Nah, sekarang karena tadi Bunda sampaikan di awal bahwa untuk metode tabel Bunda akan gabung dengan FBB, maka nanti akan di penjelasan terakhir ya metode tabelnya. Jadi sekarang kita masuk ke penjelasan atau materi yang kedua. Materi yang kedua itu adalah FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Kalau tadi itu KPK, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi konsep KPK tadi itu adalah, atau konsep dasarnya KPK tadi itu kelipatan persekutuan yang nilainya kecil. Nah, sedangkan FPB itu konsepnya faktor persekutuan terbesar. Artinya kita mencari faktor persekutuan dari bilangan-bilangan yang nilainya besar. Oke, konsep dasar FPB tadi adalah faktor persekutuan yang nilainya paling
besar. Berarti tentunya cara untuk menentukan FPB yang pertama adalah menggunakan faktor persekutuan bilangan. Ya. Lalu yang kedua sama faktorisasi prima dan yang ketiga juga sama metode tabel. Ya, yang membedakan KPK dan FPB tadi adalah konsep dasarnya. Konsep dasarnya KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita bisa menggunakan cara yang pertama yaitu mencari kelipatan persekutuannya, tapi nilainya paling kecil. Kalau FPB, konsep dasarnya itu faktor persekutuan terbesar. Berarti cara paling pertamanya itu pasti mencari faktor persekutuan, tetapi nilainya yang besar. Oke? Kita masuk ke cara pertama, menentukan FPB dengan faktor persekutuan bilangan. Masih ingat ya faktor persekutuan bilangan itu apa? What do you know about faktor persekutuan? Yes, faktor persekutuan is faktor yang sama dari bilangan tersebut. Catatannya, kita harus menentukan faktor yang sama yang nilainya paling besar. Menentukan faktor yang sama atau faktor persekutuannya, tapi yang nilainya paling besar. Okay, so the example is tentukan FPB dari 6 dan 9. Tentukan FPB dari 6 dan 9. Right? Maka tentunya kita harus menentukan faktornya. Faktor dari 6 dan juga faktor dari 9. Oke. Cara mencari faktor, kita bisa menggunakan tabel. Tabel ini hanya bantuan saja ya. Ketika kalian sudah mahir, kalian bisa langsung menuliskan faktor dari 6 itu apa saja dan faktor 9 itu apa saja. Ya, di sini Bunda menggunakan bantuan tabel ya. Jadi Bunda menuliskan faktornya dengan tabel dulu. 6 bagi 1 itu hasilnya 6, 6 bagi 2 hasilnya 3, 6 bagi 3 itu hasilnya 2, 6 bagi 6 hasilnya 1. Kenapa Bunda pakai cara seperti ini? Supaya tidak ada yang terlewat. Jadi kalian hanya menuliskan faktor yang ada di sebelah kiri saja atau faktor yang di sebelah kanan saja karena nilainya sama. Oke? Paham ya? Jadi kalau misalnya kalian pakai cara sampai dengan sini aja nih, yang 6 itu 1 kali 6, baru 6 itu 2 kali 3, benar. Tetapi kalian harus menuliskan semuanya. 1, 2, 3, dan 6. Nah, kadang kalau kalian pakai cara seperti ini nih, ada yang tertinggal angkanya. Ya, mungkin tertinggalnya itu di angka 6, di angka 3, di angka 2, atau di angka 1. Gitu. Nah, sedangkan Bunda menuliskan semuanya supaya tidak ada yang tertinggal angka atau faktornya. Karena kalau namanya faktor berarti semuanya harus dituliskan, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Oke. Maka faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan juga 6. Lalu faktor dari 9, Bunda pakai tabel lagi supaya mudah. Ada 1, 3, dan 9. Faktor 9 itu adalah 1, 3, dan 9. Tadi catatannya adalah menentukan faktor persekutuan atau faktor yang sama tapi nilainya paling besar. Mana faktor yang sama? Nah, kebetulan nih, ya kayaknya ada yang sudah tahu deh jawabannya apa. Ya, karena kebetulan faktor yang sama itu cuma 3 dan 3 itu tidak ada lagi faktor yang sama. So, the answer is tentunya adalah 3. Maka FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Oke. Catatannya masih sama kalau kalian menggunakan faktor persekutuan bilangan itu angkanya yang kecil-kecil aja supaya nggak repot menghitungnya gitu ya. Kalau angkanya besar kayak 20, 30 itu akan repot kalian menghitungnya faktornya ya. Lalu cara yang kedua itu masih sama dengan faktorisasi prima. Nah, tentu sama kita buatnya faktor primanya juga pohon faktornya dulu baru bisa menentukan faktorisasi primanya ya. Faktorisasi prima itu jangan dilupakan bahwa artinya adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Oke. Kemudian catatannya
itu kita mengalihkan semua faktor prima yang sama. Semua faktor prima yang sama. Bedanya tadi kalau KPK itu kita menuliskan semua faktor yang ada. Nah, kalau ada faktor yang sama, baru kita cari pangkat yang paling besar. Nah, kalau di FPB itu kita hanya mengalihkan semua faktor yang sama saja. Yang sama saja. Tetapi pangkatnya itu yang paling kecil. Gitu ya. Oke. Contohnya di sini, tentukan FPB dari 12 dan 18. Oke, faktorisasi prima dari 12 sama, kita bagi 2 dulu. Pohon faktor dulu yang kita buat ya, 12 bagi 2 hasilnya adalah 6, bagi 2 lagi hasilnya adalah 3. Lalu 18 kita bagi 2 lagi hasilnya 9, 9 kita bagi dengan 3 hasilnya adalah 3. Maka faktorisasi prima dari 12 itu 2 kali 2 kali 3. Maka 2-nya pangkat berapa? 2-nya pangkat 2 baru dikalikan dengan 3. Baru faktorisasi prima 18 itu adalah 2 kali 3 kali 3. Hasilnya menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Lalu FPB dari 12 dan 18 adalah, tadi catatannya adalah semua faktor prima yang sama. Semua faktor prima yang sama. Faktor primanya yang sama. Oke, karena kebetulan sama nih semuanya, yaitu 2 dan 3. Lalu pangkatnya paling kecil, berarti yang mana yang kita pakai? 2-nya 2 yang mana nih? Iya, 2-nya yang 2 yang ini, 2 pangkat 1. Paling kecil kan, karena di sini pangkat 2. 3-nya yang mana? Tentunya juga 3 yang sama, yang pangkat 1. Berarti FPB dari 12 dan 18 adalah 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya bilangan bulat, yaitu 6. Ingat ya, nilai KPK dan FPB itu hasilnya bilangan bulat. Ya, walaupun kita mencarinya menggunakan faktorisasi prima. Di mana faktorisasi prima itu adalah bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Tetapi jawaban untuk KPK dan FPB itu bilangan bulatnya atau hasil kalinya. Oke? Ya. Oke, kita masuk masih dengan cara yang kedua, faktorisasi prima. Tetap rules-nya masih sama atau notes-nya masih sama atau catatan yang masih sama, mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Oke, contohnya, tentukan FPB dari 45 dan 60. Jadi faktorisasi prima ya caranya ya, berarti kita harus menentukan faktorisasi prima dulu dari 45 dan juga 60. Tentunya kita buat pohon faktor terlebih dahulu agar mudah kita membuat faktorisasi primanya. Oke. 45 kita bagi dengan 3, karena 45 tidak bisa kita bagi dengan 2, maka kita bagi dengan 3. Hasilnya 15, 15 kita bagi 3 lagi, hasilnya adalah 5. Maka faktorisasi prima dari 45 adalah 3 kali 3 kali 5. Karena 3-nya ada 2, berarti 3-nya pangkat 2 kali dengan 5 pangkat 1. Lalu 60 itu kita bagi dengan, jangan 3 ya, bagi dengan 2 dulu secara berurutan. 60 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 30. 30 tentunya masih bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 15. Nah, 15 tidak bisa kita bagi dengan 2, berarti kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. Maka faktorisasi prima dari 60 sama dengan 2 kali 2 lagi, kali 3 lagi, kali 5. Oke, karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Oke. Kemudian FPB dari 45 dan 60 adalah, karena tadi rules-nya atau catatannya itu adalah semua faktor prima yang sama. Mengalihkan semua faktor prima yang sama, berarti kita hanya lihat faktor prima yang sama saja. Mana ya di sini antara 2 ini, antara 60 dan 40? Tentunya hanya 3 dan juga 5.
Oke. Duanya tidak, karena di 45 itu tidak ada faktornya 2. Oke. Kan tadi rules-nya hanya mengalihkan semua faktor prima yang sama. Jadi kalau ada yang beda nggak usah ditulis. Yang beda itu kalau KPK baru menuliskan semua faktor prima yang ada. Ya. Kalau di faktor prima, kalau FPB berarti 2 pangkat 2-nya nggak usah ditulis. Kecuali di KPK. Kalau KPK tadi adalah mengalihkan semua faktor prima yang ada. Oke. Baru pilih kalau ada faktor prima yang sama, maka kita cari pangkat terbesar. Kalau di FPB itu hanya mengalihkan semua faktor prima yang sama saja. Baru pangkatnya paling kecil. Jadi kita harus pilih nih antara 3 pangkat 1 dengan 5 pangkat 1 dengan 3 pangkat 2 dan 5 pangkat 1. Mana di sini yang pangkatnya paling kecil? Tentunya yang 3 pangkat 1 dan juga 5 pangkat 1. Maka hasilnya menjadi 3 kali 5. Hasilnya adalah 15. Maka FPB dari 45 dan 60 adalah 15. Kita lanjut. Masih dengan cara yang kedua, faktorisasi prima, tapi bilangannya ada 3 di sini ya. Catatannya juga masih sama. Oke, tentukan FPB dari 12, 18 dan juga 24. Kita buat dulu faktorisasi prima dari 12, 18 dan 24. 12-nya kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 6. 6-nya kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 3 ya. Semakin mahir ya, kesini ya. Maka faktorisasi prima dari 12? Iya, 2 kali 2 kali 3. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 ya. Kemudian kalau 18 kita bagi 2. Hasilnya good, 9. Sebenarnya kita bagi, yuk, masih ada yang jawab 2 nih. Enggak ya, sebenarnya kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 3. Maka faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Hasilnya menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Lalu 24 kita bagi dengan jangan 3 ya, kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 12. Lalu 12 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 6. 6 kita bagi dengan 2 lagi, hasilnya adalah 3. Maka faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ya, lalu menjadi 2 pangkat 3 kali 3. FPB dari 12, 18, dan 24 adalah, catatannya masih sama, semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Kebetulan nih, semuanya faktornya juga sama. Di sini itu ada 2 pangkat 2 dan 3, lalu di sini 2 dan 3 pangkat 2, lalu di sini juga ada 2 pangkat 3 kali 2. Kebetulan sama semua faktornya sama-sama 2 dan 3. Lalu harus dipilih yang pangkat paling kecil. Mana yang 2-nya pangkatnya paling kecil? Iya, yang 2 pangkat 1. Lalu mana 3-nya juga yang paling kecil? Ya, karena sama-sama di sini 3 pangkat 1 ada 2, pilih salah satunya saja. Oke, saya udah pilih di sini. Berarti FPB-nya adalah 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. Berarti FPB dari 12, 18, dan 24 adalah 6. Oke, sekarang kita masuk ke menentukan KPK dan FPB. Nah, ini tadi yang Bunda sampaikan di awal, bahwa Bunda akan menggabungkan KPK dan FPB itu dengan cara yang terakhir, yaitu cara dengan menggunakan tabel ya, atau metode tabel. Oke, catatannya kalau KPK itu adalah mengalihkan semua faktor prima yang ada pada kolom pembagi sampai hasil baginya bernilai 1. Jadi nanti kita mengalihkan semua faktor prima yang nanti paling bawah, dari paling atas sampai paling bawah gitu ya. Lalu kalau FPB itu adalah mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis semua bilangan tersebut.
Jadi kita mengalihkan semua faktor prima yang cuma bisa membagi habis semua bilangannya. Oke, nanti kita lihat bedanya ya. Oke, contohnya di sini adalah tentukan KPK dan FPB dari 45 dan 60. Kalau metode tabel, tentu kita harus membuat tabel. Oke, karena kita menggabungkan di sini berarti ada, ingat, untuk kolom tabel yang pertama itu adalah kolom tabelnya punya KPK. Oke, ingat, tabel yang paling pertama itu punyanya KPK. Lalu diikuti tabel yang isinya angka pada soalnya, yaitu di sini karena 45, maka di sini 45. Lalu diikuti dengan angka 60. Nah, lalu tabel yang paling ujung sebelah sini itu pasti FPB. Jadi jangan kebalik ya. Kalau kolom paling depan itu pasti kolomnya punya KPK. Lalu diikuti dengan angka dalam soal, lalu kolom yang paling ujung, yang paling belakang ini itu adalah kolomnya punya FPB. Jadi jangan sampai kebalik ya. Oke. Caranya kita harus membaginya dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu. Ya, sama dengan faktorisasi prima, kita membaginya dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu adalah 2. Kita letakkan di tempatnya KPK, artinya kita bagi 2 nih. 45 bisa dibagi 2 enggak? Hasilnya tidak bisa dibagi 2. 45 itu bisa dibagi 2, berarti kita tulisnya tetap 45. Begitu ya. Lalu 60 bisa nggak kita bagi 2? Oh, bisa ternyata. Berarti 60 bagi 2 hasilnya adalah 30. Lalu tadi FPB itu apa sih? Rules-nya atau catatannya adalah semua faktor prima yang dapat membagi habis semuanya. Tadi 45 bisa nggak kita bagi 2? Tidak bisa. Hanya 60 yang kita bisa bagi 2. Benar kan? 45-nya tidak bisa kita bagi 2. Makanya kita tulis tetapnya angka 45 nih. Lalu yang bisa kita bagi 2 itu hanya 60. 60 kita bagi 2 itu adalah 30. Berarti 45 dan 60 itu tidak bisa kita bagi dengan dua-duanya. Oke, 45 itu tidak bisa kita bagi dengan 2, hanya 60, berarti kolom FPB-nya kita kosongkan. Tadi kan karena rules-nya adalah faktor prima yang dapat membagi habis semua. 45 tidak habis kita bagi 2, nanti bentuknya desimal, berarti 45-nya tidak bisa kita bagi 2, berarti kita tulisnya hanya 45. Sedangkan 60-nya bisa kita bagi 2, 30. Tapi karena dua-duanya nih angka 45 dan 60 itu hanya 60-nya saja yang kita bisa bagi 2, berarti kolom FPB-nya kita kosongin karena 45-nya tidak bisa dibagi dengan 2. Oke, lanjut. Kira-kira bisa nggak lagi kita bagi 2? Antara 45 sama 30 ini. Ada salah satunya yang kita bisa bagi 2, maka kita tulis di sini bagi 2. 45 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Berarti yang hanya bisa itu adalah 30. Karena 45-nya tidak bisa kita bagi 2, tulisnya tetap 45. Ya. Oke, 30 bagi 2 berapa hasilnya? 15. Apakah dua-duanya antara 40 dan 30 tadi kita bisa bagi 2? Nggak bisa. Berarti kolom FPB-nya kita kosongkan. Lalu 45 sama 5 kira-kira bisa kita bagi 2 lagi nggak? Nah, karena dua-duanya tidak bisa kita bagi dengan 2, berarti kita boleh membaginya dengan 3. Ya, kalau tadi kan paling awal itu 45 sama 60. Karena 60-nya kita bisa bagi 2, maka kita bagi 2 dulu. Nah, lalu hasilnya menjadi 45 dan 30. Antara 45 dan 30 tadi,
Tidak bisa, kita bisa bagi 2 yang 30-nya. Berarti kita bagi 2. Hasilnya tetap, karena 45 tidak bisa dibagi 2, tetap 45. 30 bisa kita bagi 2, hasilnya 15. Nah, karena tadi dua-duanya itu tidak habis dibagi dengan 2, maka kolom FPB-nya kosong. Kita tidak isi. Nah, lalu di sini kita punya 45 dan 15. Karena tadi tidak bisa dibagi 2, berarti otomatis kita bisa bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. 15 dibagi 3 bisa? Bisa, hasilnya 5. Nah, apakah 45 dan 15 tadi dua-duanya kita bisa bagi dengan 3? Bisa kan? Tadi 45 kita bagi dengan 3 itu hasilnya 15. Baru 15 bisa bagi 3, hasilnya 5. Berarti kolom FPB-nya kita isi dengan angka pembagi yang tadi di sini, yaitu 3. Berarti 3. Oke? Oke. Lalu 15 dan 5 kira-kira kita bisa bagi dengan 3? Tentunya bisa. 15 dibagi 3 itu bisa dibagi 15 bisa dibagi 3, hasilnya 5. Tapi 5 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa, berarti tetap nilainya angka 5 tadi, sesuai dengan ini. Lalu, apakah dua-duanya tadi bisa dibagi dengan 3? Enggak kan, karena 5-nya tidak bisa dibagi 3 kan, karena di sini tetap angka 5. Berarti kolom FPB-nya kita kosongkan. Lalu, setelah itu, 5 sama 5 tadi, kira-kira kita bisa bagi 3? Nah, karena dua-duanya tidak bisa kita bagi 3, berarti kita lanjutkan dengan bilangan prima selanjutnya. Bilangan prima setelah 3 itu adalah 5. Berarti 5 kita bagi dengan 5. Nah, 5 bagi 5 bisa nggak? 5 bagi 5 bisa ya, hasilnya adalah 1. Lalu 5 yang sebelah sini bisa kita bagi 5? Tentu hasilnya adalah 1. Apakah dua-duanya 5 di sini kita bisa bagi dengan 5? Bisa, karena sama-sama hasilnya 1. Berarti di kolom FPB-nya kita tulis angka pembagi yang tadi, yaitu 5. Oke, kita kembali ke catatan yang tadi. Kalau KPK itu adalah mengalihkan semua faktor yang ada pada kolom pembagi ini tadi, sampai hasilnya baginya menjadi 1. Berarti dari ujung sebelah sini, hasil pembaginya 1 di mana? Di sini. Berarti kita tuliskan semua faktor primanya. Berarti KPK dari 45 dan 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 lagi kali 5. Hasilnya menjadi 180. Nah, 180. Nah, kalau FPB tinggal kita lihat nih, angka yang ada di kolom FPB cuma ada 3 dan 5. Maka FPB dari 45 dan 60 adalah 3 kali 5. Hasilnya menjadi 15. Gitu ya. Oke, supaya lebih paham lagi, lihat contoh lagi soalnya. Tetap metodenya sama, masih metode tabel ya. Tapi di sini bilangannya ada 3. Tentukan KPK dan FPB dari 12, 18, dan 24. Tetap sama. Kalau soalnya seperti ini, ada 2 KPK dan FPB, kita bikinnya juga ada kolom KPK paling ujung, paling awal ujung, diikuti dengan angka yang ditanyakan, dan FPB paling belakang, kolom paling belakang. Oke. Kita bagi dulu dengan 12, 18, dan 24. Kita bisa sama-sama bagi dengan berapa? Atau salah satunya bisa kita bagi dengan berapa? Tentunya kita mulai dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 12 dibagi 2, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6. 18 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 9. 24 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 12. Apakah semua angkanya bisa kita bagi dengan 2?
12 tadi bisa kita bagi dengan 2 kan? 18 juga kita bisa bagi dengan 2 kan? Dan 24 tadi juga kita bisa bagi dengan 2 kan? Berarti kolom FPB-nya adalah angka yang di sebelah sini tadi. Berarti angkanya adalah 2. Ya. Kalau dia bisa kita bagi semua, berarti kolom FPB-nya kita isi sesuai dengan kolom paling depan di KPK ini. Oke? Sekarang antara 6, 9 dan 12, apakah di antara 6, 9 dan 12 itu bisa kita bagi 2? Ada ya, yaitu 6 dan 12. Berarti kita bagi dengan 2 dulu. 6 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3. 9 dibagi 2, bisa nggak? Tidak bisa. Berarti kita turunkan angka 9-nya atau tetap kita tulis menjadi 9. Lalu 12 kita bagi 3. Hasilnya kita bagi 2, hasilnya adalah 6. Nah, lalu apakah antara 6, 9 dan 12 tadi semuanya habis dibagi dengan 2? Apakah semuanya bisa kita bagi dengan 2? Tidak ya, karena 9-nya tidak bisa kita bagi 2. Berarti kolom FPB-nya kita kosongkan. Oke? Kita lanjut lagi. Antara 3, 9, dan 6. Kira-kira di antaranya bisa kita bagi dengan 2 lagi nggak? Ada. 6-nya masih bisa kita bagi 2. Berarti kita bagi 2 lagi. Nah, 3 kita bagi dengan 2. Bisa nggak? Nggak bisa, berarti tulisnya tetap 3. Lalu 9 bisa nggak kita bagi dengan 2? Nggak bisa, berarti tetap nilainya 9. Lalu 6 bisa nggak kita bagi dengan 2? Bisa, asalnya menjadi 3. Lalu apakah semua angka antara 3, 9, dan 6 itu semua habis dibagi 2? Atau apakah 3, 9, dan 6 itu bisa dibagi 2 semua? Tidak bisa ya, karena 3 dan 9 tidak bisa dibagi 2 ya. Berarti kolom FPB-nya kosong. Benar. Oke, kita lanjut lagi. Apakah 3, 9, dan 3 ini salah satunya bisa dibagi dengan 2? Gak ada ya. Berarti kita lanjut dengan bagi bilangan bilangan prima setelah 2, yaitu 3. 3 kita bagi 3, hasilnya adalah 1. 9 kita bagi dengan 3, hasilnya masih 3. Lalu 3 lagi kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 1. Apakah semua bilangan antara 3, 9, dan 3 semuanya bisa kita bagi dengan 3? Bisa ya, berarti kolom FPB-nya adalah sesuai dengan bilangan primanya yang sebelah sini, yaitu 3. Oke? Lalu, semuanya ini harus, kan Bunda ini sudah 1 nih, tapi 3 di sini belum menjadi 1, berarti harus kita bagi lagi supaya 3-nya di sini menjadi 1. Kira-kira dibagi berapa? Tentunya kita bagi dengan 3 lagi. 1 dibagi 3 nggak bisa, berarti tetap kita tulis nilainya 1. Lalu 3 dibagi 3 berapa? Hasilnya 1. Lalu 1 dibagi 3 tidak bisa, berarti tetap nilainya kita tuliskan sesuai dengan yang paling atas tadi. Tinggal kita turunkan aja. Nilainya adalah 1. Nah, apakah nilai angka 1, 3, dan 1 ini semuanya kita bisa bagi dengan 3? Tidak bisa ya, berarti kolom FPB-nya kita kosongkan. Tinggal kita buat nilai KPK-nya. Maka KPK dari 12, 18, 34 adalah semua yang ada di kolom KPK. Kita tulisnya. Berarti 2 kali 2 kali 2 lagi kali 3 lagi kali 3.
maka hasilnya menjadi 72. Oke, lalu FVB dari 12, 18, dan 24 itu bagaimana? Semua yang ada di kolom FVB itu 2 kali dengan 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Oke? Nah, selanjutnya kita ke pokok pembahasan atau submateri yang ketiga, yaitu soal cerita KPK dan FEB. Oke, kalau kita mengerjakan soal cerita KPK dan FEB itu kita perlu kata kunci atau keywordnya. Nah, pada kata kunci soal cerita KPK itu ada beberapa keyword. Jadi, artinya jika ada kata-kata tersebut, oh berarti soal cerita tersebut termasuk soal cerita KPK. Maka keywordnya apa saja? Ada setiap, ada sekali, ada bersama, ada bersama lagi, ada bersama-sama, lalu ada bersama-sama lagi, ada bertemu kembali, bersamaan. Oke, sampai situ. Nah, kalau kata kunci soal cerita FPB itu ada paling banyak, ada terpanjang, ada jumlah maksimal, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama kata. Jadi kalau misalnya di antara soal cerita tersebut terselip kata kunci di antara kata kunci yang sebelah ini, yang ini nih, berarti tentunya soal cerita itu adalah soal cerita KPK. Nah, kalau dalam soal cerita itu terselip kata kunci yang ini, berarti tentunya itu soal ceritanya adalah soal cerita FPB. Oke? Kita ke contoh soal cerita nih. Di sebuah halaman gedung terdapat lampu merah yang menyala setiap 15 detik. Lampu biru menyala setiap 25 detik. Dan lampu hijau menyala setiap 50 detik. Jika awalnya semua dinyalakan bersamaan, setiap berapa detik lampu akan menyala bersamaan? Penyelesaiannya. Oke. Kira-kira kata kuncinya di sini apa? Dan jenis soal yang mana? Iya, kata kuncinya di sini ada setiap dan bersamaan. Berarti ini kata soal cerita apa ya? Iya, soal ceritanya adalah soal cerita KPK. Ingat ya, yang paling kalimat yang paling belakang yang kita lihat kata kuncinya, yaitu ada kata-kata setiap dan bersamaan. Berarti soal tersebut adalah soal KPK. Maka tentukan KPK dari 15, 25, dan 50. Bunda di sini menggunakan metode tabel cara mencari KPK-nya ya. Kalian boleh memilih nih. Tadi kan ada 3 nih. Ada menggunakan kelipatan persekutuan bilangan. Yang kedua tadi caranya adalah faktorisasi prima. Dan yang ketiga tadi metode tabel. Kalian boleh memilih mana yang menurut kalian paling mudah untuk dikerjakan dan dipahami. Supaya kalian cepat mengerjakannya dan tepat. Ya, karena Bunda di sini menggunakan metode tabel. Kalau kalian menggunakan cara faktorisasi prima boleh, atau misalnya mau iseng-iseng nih karena nilainya 15 sama 25 sama 50 kalian pakai yang kelipatan persekutuan juga nggak apa-apa. It's okay, not problem, nggak masalah gitu ya. Selama kalian mengerjakannya dengan teliti dan tepat. Oke. Kita tetap sama caranya kita bagi juga antara 15, 25 dan 50. Kita bagi dengan bilangan yang bilangan prima paling kecil. Manakah di sini? Kira-kira bisa nggak kita bagi 2 di antara 15, 25 dan 50? Tentunya ada, 50 bisa kita bagi 2 ya. Nah, Bunda kenapa di sini tidak ada kolom FPB? Nah, Bunda pisahkan nih, karena di sini yang ditanyakan cuma KPK, berarti kolom FPB yang paling belakang Bunda hilangkan. Jadi Bunda cuma isinya hanya kolom KPK sama angka yang mau kita cari KPK-nya ya. Berarti karena tadi di antara 15, 25 dan 50 itu bisa kita bagi 2, berarti kita bagi 2 dulu. Oke. 15 dibagi dengan 2 hasilnya tidak bisa. Kalau tidak bisa kita tinggal turunkan aja angka 15-nya ya, tetap angkanya jadi 15. Terus 25 bisa kita bagi 2 enggak?
Nggak bisa, berarti tetap kita tuliskan 25. Kita turunkan. Oke, lalu 50 bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 25. Lalu 15, 25, dan 25 lagi kita bisa bagi dengan 2 enggak di antaranya? Nah, kalau sudah tidak ada tidak di antara angka-angka ini, antara 15, 25, dan 25 tidak bisa kita bagi dengan 2, baru kita boleh dengan bagi bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Maka 15 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. 25 bisa bagi 3 nggak? Nggak bisa ya, berarti kita tinggal turunkan saja. Lalu 25 lagi yang ini nggak bisa juga, berarti tinggal turunkan aja deh 25-nya. Oke, lalu 5, 25, dan 25 lagi bisa kita bagi 3 nggak? Nggak bisa, berarti bagi dengan bilangan prima selanjutnya setelah 3, yaitu, ayo, masih ada yang jawab 4. 4 bukan bilangan prima ya, yaitu 5, benar. Berarti 5-nya kita bagi 5, hasilnya adalah 1. Lalu 25 kita bagi dengan 5, hasilnya 5. 25 lagi kita bagi dengan 5, hasilnya 5 juga. Oke. Tadi persyaratannya kalau KPK harus semuanya nilainya 1. Oke, berarti kita bagi berapa lagi nih? Tentunya kita bagi dengan 5 ya, supaya nilai 5 yang di sini dan di sini itu nilainya 1. Kita bagi dengan 5. 1 bagi 5 karena tidak bisa, tetap kita tulis 1. Baru 5 bagi 5 hasilnya 1, dan 5 bagi 5 lagi hasilnya 1. Lalu KPK dari 15, 25 adalah mengalihkan semua pada kolom KPK. Ya. Semuanya berarti 2 kali 3 kali 5 kali 5. 2 kali 3 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 150. Jadi, lampu akan menyala bersama setiap 150 detik. Oke, kita lanjut ke contoh soal cerita berikutnya. Budi memiliki 3 jenis permen. Ada 28 permen warna merah, 42 permen berwarna hijau, dan 56 permen berwarna kuning. Permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kantung dengan jumlah yang sama banyak. Berapa paling banyak kantung yang harus disiapkan oleh Budi? Coba tebak, kira-kira ini soal cerita KPK atau FPB? Lihat kata kuncinya. Iya, kata kuncinya yang mana? Ingat ya, kalimat paling akhir. Nah, paling banyak. Berarti kata kunci paling banyak itu, maka soal cerita ini adalah soal cerita FPB. Maka tentukan FPB dari 28, 42, dan 56. Oke, karena tadi bedanya, kalau di KPK kan di sini ini punyanya kolom KPK nih. Ya kan, paling depan. Nah, kalau FPB itu paling belakang. Jadi kolom yang di sini Bunda tidak tulis KPK. Ya. Bunda tidak tulis KPK, tapi ini adalah kolom pembaginya. Maka FPB-nya tetap paling belakang. Oke. Jadi 28, 42, dan 56 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Kira-kira bisa nggak tiga-tiganya nih? Salah satunya kita bisa bagi 2. Bisa ya. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. 42 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 21. 56 bagi 2 hasilnya 28. Berarti apakah semua bilangannya itu habis dibagi 2 atau apakah semua bilangannya bisa dibagi 2? Bisa. Berarti kolom FPB-nya kita tulis dengan angka yang di sini tadi, yaitu 2. Lalu 14, 21, dan 28. Kira-kira bisa dibagi 2? Iya, salah satunya bisa kita bagi 2. Yang mana? Nah, kita cek. 14 bisa dibagi 2 nggak? Tentu, jawabannya masih 7. 21 bisa dibagi 2? Nggak bisa, berarti tulisnya tetap angka 21. 28 dibagi 2 bisa, hasilnya adalah 14. Lalu apakah 14, 21, dan 28 tadi semuanya kita bisa bagi dengan 2? Tidak ya, karena 21 tadi tidak bisa kita bagi 2. Berarti kolom FPB-nya dikosongkan. Lalu
7, 21, dan 14 kita bisa bagi berapa lagi? Kita bisa bagi 2 dulu ya, karena 14 ini nanti di sini bisa kita bagi 2. 7 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa, tetap hasilnya 7 kita tulis. 21 bisa bagi 2? No. Hasilnya tetap 21. 14 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya adalah 7. Lalu apakah 7, 21, dan 14 ini semuanya bisa kita bagi dengan 2? Tidak bisa. Berarti kolom FPB-nya kosong. Lalu 7, 21, dan 7 lagi kita bisa bagi berapa? Tentunya kita bisa bagi dengan 3 ya, jangan 7 karena 21 bisa kita bagi 3 lagi. 7 bagi 3 tidak bisa, nilainya tetap 7 kita tulis. Baru 21 bagi 3 hasilnya adalah 7. Lalu 7 dibagi 3 nggak bisa, hasilnya tetap 7. Maka apakah semua bilangannya di sini bisa kita bagi dengan 3? 7 tidak bisa kita bagi dengan 3. Maka di sini kolom FPB-nya kosong. Lalu supaya hasilnya 1, ingat ya, di bawah itu semuanya harus nilainya 1. 7 dibagi berapa yang hasilnya nilainya 1? Atau 7 ini setelah kita bagi dengan bilangan prima 3, bagi bilangan prima habis 3 berapa? 5. Nah, karena 5 nggak usah tulis ya, karena di antara 7 ini tidak bisa dibagi 5 dua semuanya, berarti 5-nya kita tertulis. Setelah 5 angka primanya berapa? 7 ya, berarti kita tulis 7. 7 bagi 7 itu 1, 7 bagi 7 lagi 1, 7 bagi 7 lagi 1. Nah, apakah semua bilangan 7 yang paling yang ini bisa dibagi 7? Bisa, berarti kolom FPB-nya kita tulis 7 ya. Maka FPB dari 42 dan 56 itu adalah kita kalikan semua angka yang ada di kolom FPB, yaitu 2 kali dengan 7. Hasilnya menjadi 14. Jadi kantong yang harus disiapkan oleh Budi paling banyak ada 14 kan kantung ya. Oke. Kesimpulannya, untuk menentukan KPK dan FPB itu ada 3 cara yang dapat digunakan. Nah, dari ketiga cara tersebut, kalian dapat memilih cara yang paling mudah untuk dikerjakan. Boleh kalau misalkan KPK, tadi ada 3. Yang pertama, kelipatan persekutuan. Yang kedua, iya, faktor sisi prima. Dan yang ketiga, metode tabel. Nah, dari ketiga itu, kalian boleh pilih salah satu yang menurut kalian itu paling mudah dan paling gampang. Begitu pula juga dengan FPB. FPB tadi ada 3 cara, yaitu faktor persekutuan bilangan, kemudian faktorisasi prima, dan juga metode tabel. Nah, dari 3 itu cara tadi, kalian boleh pilih salah satunya saja yang menurut kalian paling mudah untuk dikerjakan. Lalu, untuk mengerjakan soal cerita, dapat dilihat terlebih dahulu kata kuncinya yang terdapat pada soal untuk memudahkan dalam pengerjaan. Kata kunci soal cerita KPK adalah ada setiap, ada kata-kata sekali, bersama, bersama lagi, bersama-sama, bersama-sama lagi, bertemu kembali, dan juga bersamaan. Begitu pula dengan kata kunci soal cerita FPB. Ada paling banyak, kemudian terpanjang, jumlah maksimal, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenisnya sama, dan sama rata. Oke, kalau kalian masih bingung, boleh loh benar-benar tanya sama Bunda loh ya. Tanya WA aja nggak apa-apa, it's okay ya. Don't be shy about asking ya. It's no problem. Bunda akan menjawabnya selagi Bunda bisa ya. Oke, itulah tadi penjelasan dari Bunda. A picture is worth 1,000 words. Oke, jadi kalau kalian melihat suatu problem atau masalah atau soal matematika itu, kalau kalian tidak tahu boleh bertanya ya, karena sebuah masalah itu bisa, atau sebuah soal matematika itu bisa menghasilkan berbagai 1,000 word atau kata-kata. Ya, di sini karena bentuknya picture jadi picture. Oke, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh WA Bunda. Selamat pagi. Nah, udah ya. Bye-bye.